Assalamualaikum, Tabi Pun. Anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Ibu Mujiatun di kelas Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas bab 1, yaitu teks laporan percobaan bagian 2. Kita khusus akan membahas tentang struktur teks laporan percobaan. Anak-anak hebat, tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak dapat menentukan struktur teks laporan percobaan dengan tepat. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah ikuti penjelasan Ibu berikut ini. Anak-anak, struktur teks laporan percobaan ada 5 ya. Yang pertama, pendahuluan, 2, landasan teori, yang ketiga, metode penelitian, keempat, hasil, dan kelima adalah simpulan. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu persatu. Struktur pertama adalah bagian pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, latar belakang masalah, dan yang kedua adalah tujuan masalah. Latar belakang masalah berisi pemaparan tentang percobaan dan pentingnya melakukan percobaan. Sedangkan bagian tujuan masalah berisi penyampaian tujuan dan manfaat percobaan yang dilakukan. Struktur yang kedua adalah landasan teori. Anak-anak, pada landasan teori ini berisi teori-teori yang mendukung percobaan atau penelitian. Misalnya, pengertian vitamin, manfaatnya, dan lain-lain. Struktur berikutnya adalah metode penelitian. Dalam bagian ini terdapat 3 hal ya anak-anak. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian atau percobaan. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan di dalam penelitian atau percobaan. Dan yang ketiga atau C, yaitu langkah-langkah yang dilakukan di dalam percobaan atau penelitian. Anak-anak, struktur yang keempat adalah bagian hasil percobaan. Pada bagian ini berisi data hasil pengamatan yang berupa deskripsi, tabel, dan pembahasan hasil percobaan. Nah, anak-anak, struktur yang terakhir atau yang kelima yaitu simpulan. Pada bagian simpulan ini terdapat 2 hal, A. Simpulan, dan B. Daftar pustaka. Simpulan berisi penegasan hasil percobaan secara ringkas sesuai dengan tujuan percobaan. Sedangkan daftar pustaka berisi rujukan yang digunakan dalam melakukan percobaan. Rujukan ini bisa berasal dari buku, jurnal, dan internet. Anak-anak hebat, sebagai evaluasi, kalian jelaskan 5 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan isi bagian pendahuluan. 2, jelaskan isi bagian landasan teori. 3, jelaskan isi bagian metode penelitian. 4, jelaskan isi bagian hasil percobaan. Dan 5, jelaskan isi bagian simpulan. Baiklah anak-anak hebat, selamat mengerjakan evaluasi ini. Semoga kalian sukses. Anak-anak hebat, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum, Tabi Pun.